Halo teman-teman, kenapa ya hari ini saya cukup kecewa ya? Jadi saya mendapatkan informasi dan saya melihat juga video-video yang dibuat oleh teman-teman YouTuber Nusantara mengenai RRT ya. Jadi salah satu RRT ya, Rismon, itu ada informasi mau RJ gitu ya, dan dia ingin ke Solo. Nah, kenapa saya kecewa ya mendengar itu ya? Kenapa saya agak kecewa dengan YouTuber Nusantara? Ya kita saksikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Rusen 98. Ya, jadi informasi terakhir ya teman-teman ya. Ini saya juga lihat dari video-videonya juga YouTuber Nusantara, kemudian dari informasi kuasa hukum yang ngeling ke sana ya, yang ngeling ke Pak Jokowi juga dan ngeling ke kuasa hukumnya RRT. Itu saya mendapatkan informasi yang saya pikir ya cukup valid juga ya, mengenai adanya keinginan Rismon ya untuk RJ ya. Dan yang paling saya sesali adalah ketika banyak kelompok-kelompok dari kuasa hukum Pak Jokowi juga, kemudian dari teman-teman juga yang kerasnya berlomba-lomba ingin menghantarkan gitu loh Rismon ke Solo, ke rumah Pak Jokowi. Jujur saja saya kecewa loh mendengar seperti itu. Saya kecewa dengan YouTuber Nusantara. Ya, jadi perjuangan kita selama ini ya yang membela Pak Jokowi, ya kita pengen semua ini sampai tuntas gitu ya. Itu rasanya kalau dengan cara seperti ini kita nggak pernah akan tuntas. Dan kita tidak pernah akan melupakan loh yang namanya Roy Suryo, Rismon, Tifa. Di sosial medianya dia memfitnah, menjelek-jelekan keluarga Pak Jokowi sampai membuat meme-meme yang luar biasa yang membuat kita sakit hati. Itu tidak kita akan lupakan. Tapi kok bisa-bisanya saat ini ya YouTuber Nusantara ya tertawa-tawa gitu dan nggak ada perlawanan ketika mendengar bahwa Rismon ya, mendengar mungkin dari informasinya dari kuasa hukumnya RRT ya, itu mungkin juga dapat dari Andi Aswan, nggak ada perlawanan, menolak gitu ya. Teman-teman, kalau saya terus terang ya, Rusen 98 adalah orang yang paling menolak ya Roy Suryo, Rismon dan Tifa ya, terjadi RJ ya. Mereka itu harus masuk penjara teman-teman, harus terkena pidananya teman-teman, biar mereka belajar dan biar apa yang terjadi saat ini juga menjadi pembelajaran buat semua orang agar tidak mudahnya ya menebar kebencian, mudahnya menghasut orang tanpa dasar, tanpa bukti ya. Saya beberapa ini kan kasus sudah 1 tahun 2 tahun ya. Saya di awal-awal kasus ini saya sudah membedah yang namanya Twitternya Dokter Tifa, kemudian sosial medianya Said Didu dan jaringannya semua. Itu coba teman-teman cek bahasa-bahasanya terhadap Pak Jokowi dan keluarga, luar biasa itu. Ya. Apa itu yang harus kita maafkan gitu sekarang? Kok kita jadi melupakan? Ya, mana perjuangan yang memang kita sama-sama lakukan selama ini ya. Kita membela keluarga Pak Jokowi, tapi kalau hasilnya semuanya ternyata larinya seperti ini ya. Ya saya mengindikasikan, saya berasumsi bahwa RJ yang dilakukan oleh RJ yang akan dilakukan oleh Rismon, nanti lagi Dokter Tifa, kemudian Rosyure, ya itu dilakukan dimediasi oleh kelompok-kelompok Pak Jokowi sendiri yang jangan-jangan YouTuber Nusantara juga mendukung ini gitu loh. Bang Agri Fanani, ya saya sering kita komunikasi dengan abang ya, tapi kalau saya melihat seperti ini, rasanya saya melihat ya mungkin wajar ya, abang itu kan memang konten kreator ya, teman-teman YouTuber Nusantara itu konten kreator yang memang cari cuan dari situ gitu. Jadi apapun berita-berita tentang Pak Jokowi, berita-berita tentang Rismon pun abang goreng ya untuk mendapatkan rupiah dari situ. Ya beda sama Rusen 98 yang memang berjuang dari awal. Saya mencari duit dari luar.
konten-konten yang saya lakukan benar-benar perjuangan, ya. Saya tidak mencari uang dari sini, tetapi benar-benar idealisme saya adalah membela keluarga Pak Jokowi dari hujatan-hujatan, dari fitnahan, dari hoax yang bertebaran, gitu ya. Jadi saya sorry nih Bang Agri Fanani ya. Jadi saya kecewa dengan YouTuber Nusantara kalau memang ini benar terjadi. Saya tahu ini bukan dari kalian informa yang akan membuat ini, tetapi saya melihat kok ada rasanya kalian mendukung dengan apa yang mau dilakukan seperti ini tentang Rismon mau RJ ini, gitu ya. Ya kalau teman-teman ini coba cek ya videonya ya teman-teman ya. Ini saya tampilkan videonya, ada 2 video ya mengenai ada Agri Fanani di situ juga Bang Bill ya, Bill Offset ya, itu yang bicara dengan Andi Azwan. Oke, nih teman-teman tonton. Suka tidak suka, mau tidak mau, percaya tidak percaya, kalian harus mendengarkan berita ini. Apa itu Bung Parbelak? Kemungkinan besar Rismon Sianipar akan mengajukan RJ. Sedang diusahakan. Serius kau Bung Parbelak, serius. A1. Pengacara Jokowi bukan dari pengacara mereka. Udahlah, aku minta maaf ke Pak Jokowi aja. Abang dari Solo. Ya, ya. Dari ketemu dengan Pak Jokowi. Ya, ketemu dengan Bapak. Benarkah Rismon Sianipar berencana RJ? Informasinya demikian. Pak Jokowi langsung bilang ke Bang Andi atau dapat informasi Ya, pokoknya dari mana? informasinya demikian, Bang Oke, Bill. siap. Ya kan? Makanya suatu hal yang menarik. Oke teman-teman ya, sudah nonton videonya. Jadi saya berpikir begini, kalau memang semuanya nanti di RJ sama seperti Egy Sujana, ya saya merasa Pak Jokowi tidak akan punya forum untuk membuktikan bahwa apa yang dikatakan selama ini oleh mereka itu salah, gitu ya. Ya, sementara saya lihat Pak Jokowi juga di media sudah meminta pengadilan berjalan karena Pak Jokowi butuh forum untuk membuktikannya. Gitu ya. Harusnya kita dukung ke sana semua. Bukan ketika mendengar adanya RJ kok rasanya kita bahagia gitu ya. Sorry nih kita bertentangan kawan-kawan ya. Jadi kita punya prinsip yang berbeda terhadap RRT. Ya bahkan saya pernah membuat konten apabila Pak Jokowi memaafkan RRT, saya akan balik badan, ya, balik badan untuk mendukung Pak Jokowi. Ya, saya tidak rela, tidak ikhlas. Oke teman-teman Termul, tetap solid, tetap dukung Prabowo Gibran, jaga persatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.